Hai sahabat Simas Jiwa, kembali lagi di Simas Jiwa Institute bersama dengan saya Gabriela. Kita masih membahas hal-hal terkait dengan literasi keuangan. Masih dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 19 Maret. Setiap hari kami dari Simas Jiwa Institute menemani sahabat Simas Jiwa untuk ngobrol-ngobrol sama kita di sini 13.30 sampai jam 17.30. Dan ini sudah sesi yang ketiga. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya masih dengan rekan saya. Hai Lian. Hai Ella, Masih pastinya masih aman semangat ya? ya pastinya ya, aman. Pastinya, Masih semangat ya untuk kita pastinya. ada di sesi yang ketiga. Aduh, sudah sesi yang ketiga tidak terasa. Gak Tapi berasa jangan ya? khawatir ya, karena obrolan kita ini penting dan bukan hanya penting, tapi memang relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Betul sekali, betul sekali. Iya, Karena tapi memang jangan di sana, khawatir ya, jangan betul, khawatir nih bagi sahabat Simas Jiwa, kita akan hadir masih sampai hari Jumat. betul. Dan pastinya Mm-mm, nih, Ella, mungkin mm-mm. sahabat Simas Jiwa di luar sana, mungkin badai baru bergabung di sesi terakhir ini, Iya, di sesi ketiga gitu mm-mm, ya, tidak mm-mm. usah khawatir. Karena memang kita akan menemani siang hari sahabat Simas Jiwa semuanya, mulai dari pukul 13.30 sampai dengan 17.30. Nah, tentunya dengan topik kita yang sama, masalah literasi keuangan gitu ya. Karena memang seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat di luar sana, masyarakat Indonesia khususnya gitu ya, masih banyak yang memang belum tahu nih literasi keuangan itu seperti apa, mengelola keuangan secara baik dan benar itu seperti apa ya. Nah, kalau di sesi tadi kita sudah membahas gitu ya manfaatnya apa, tujuannya apa gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas dengan topik kita yang sesi kedua tadi, lanjutan ya, Ella ya. Ya, lanjutan. Yang lanjutan, yang dimana memang ada kaitannya dengan literasi keuangan. Di sini kita juga akan mengedukasikan tentang asuransi gitu ya. Nah, karena apa? Karena Iya, asuransi itu sangat penting di kehidupan yang saat ini kita hadapi, yaitu pandemi ya. Karena memang ada kaitannya juga Ella dengan literasi keuangan gitu ya. Nah, kaitannya apa gitu? Asuransi dengan literasi keuangan kaitannya apa? Hubungannya apa gitu ya? Nah, iya. bahwa memang untuk asuransi itu adalah sangat penting, apalagi di situasi pandemi yang saat ini kita hadapi gitu ya. Nah, yang pastinya juga baik itu asuransi jiwa ataupun kesehatan memang masih tabu sekali gitu ya. Apa Mm-mm. namanya di mata masyarakat luar sana gitu. Nah, tabunya karena apa? Karena memang masih banyak sekali mindset-mindset, image-image negatif di mata masyarakat di luar sana tentang asuransi. Padahal asuransi itu sangat penting buat kehidupan kita, gitu ya. Contohnya, gitu. Kenapa penting kalau misalkan kita sakit? Oke, katakanlah kita punya banyak tabungan, tapi ketika kita sakit, pertanyaan saya hanya satu. Ketika kita sakit, apakah kita mau, apakah kita rela menguras semua tabungan kita, gitu ya? Menguras semua tabungan kita hanya untuk biaya rumah sakit. Yang dimana tabungan ini sudah kita kumpulkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Pertanyaan saya hanya satu itu. Mm-mm. Kalau saya pribadi, tidak ikhlas, tidak rela gitu ya. Betul, Yang saya juga seharusnya Lian pasti. Ella juga pastinya sudah tidak ikhlas ya. Iya dong, karena kan biasanya Mm-mm. kalau kita menabung ya mungkin kalau dasarnya menabung ya untuk hari tua, untuk masa depan memang betul. Tapi di beberapa kasus atau di beberapa kejadian kita menabung karena kita mau membeli sesuatu atau kita mau melakukan sesuatu. Gitu. Jadi sudah ada Setuju. tujuannya. Betul ya. Setuju Nah, kita sekali. kan juga nggak mau ya tiba-tiba apa yang sudah kita kumpulkan untuk misalnya kita mau jalan-jalan, misalnya saya ada rencana, aduh saya pengen banget jalan-jalan ke luar negeri. Oke, saya nabung. Saya cari tahu berapa kira-kira budgetnya. Sekian puluh juta misalnya. Oke, saya mau nabung jadinya. Nah, tiba-tiba ketika sudah terkumpul, kemudian malah saya gunakan untuk membayar misalnya ternyata saya sakit. Itu kan resiko yang tidak kita ketahui ya. Betul. Tidak pernah kita ketahui dan tidak pernah kita duga pastinya. Iya, Karena betul.
itu bisa saja nih, oke, Lian sekarang sehat gitu ya, Ella juga sehat gitu ya. Mm-mm. Tapi belum tentu besok. Belum tentu besok, belum tentu lusa, belum tentu minggu depan, belum tentu bulan depan. Karena resiko itu Betul. bisa saja terjadi sama kita kapanpun dan dimanapun. Gitu. Nah, ketika resiko itu terjadi, pertanyaan saya balik lagi yang pertama, apakah kita rela gitu loh menguras Mm-mm. semua tabungan yang sudah kita kumpulkan? Betul kata Ella tadi. Tentunya kita menabung itu ada tujuan. Tujuan kita apa? Untuk masa depan pastinya kan. Entah itu kita Iya. mau beli, ada yang pengen kita beli gitu ya. Entah itu kita Mm-mm. pengen melanjutkan sekolahnya kita gitu. Nah, pasti kita memiliki yang namanya tujuan, goals-nya dalam hidup kita gitu ya. Nah, ketika resiko itu terjadi sama kita, yang tadinya mimpi kita gitu ya, mimpi kita Iya. yang sudah kita impikan, yang ibaratnya sudah di depan mata, terus gagal atau hilang gitu aja karena tabungan yang tadi kita kumpulkan secara berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tuh terkuras hanya untuk bayar biaya rumah sakit. Gitu. Kalau saya sih tidak mau ya hal itu. Lebih baik Iya. ibaratnya saya membayar premi setiap bulannya gitu ya, menyisihkan dari income saya, tapi saya juga masih bisa menabung. Ibaratnya saya nyicil lah gitu ya. Anytime terjadi risiko sama saya, ya saya sudah nggak usah pusing lagi. Saya nggak usah pusing lagi, saya nggak perlu menguras semua tabungan saya tidak perlu merepotkan keluarga saya, ibaratnya. Walaupun mungkin sebagian masyarakat di luar sana berpikir gitu, oh saya kan sudah mempunyai asuransi dari kantor, saya sudah di cover Iya. dari kantor gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya gitu. Oke, memang kantor kita memang sudah memberikan fasilitas itu ya. Tapi pertanyaan saya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Katakanlah, oh sudah cukup, ya udah, ya oke. Kalau misalkan memang sudah merasa cukup, oke. Tapi kalau saya pribadi sendiri beranggapan saya belum cukup karena memang kita juga mempunyai sudah diproteksi ya dari kantor di mana kita bekerja gitu ya. Tapi Iya. menurut Mm-mm. saya itu belum cukup, belum menutupi semua kebutuhan saya. Makanya kenapa saya membeli apa namanya asuransi kesehatan di tempat lain di luar sana selain yang saya dapatkan dari kantor. Karena saya merasa itu belum cukup, pengcoveran itu belum cukup untuk saya. Gitu. Karena saya pengen mendapatkan ketika terjadi risiko sama kita gitu ya, saya pengennya pasti mendapatkan perawatan yang baik, perawatan yang insentif gitu ya, sehingga juga ibaratnya masa pemulihannya juga cepat gitu, mendapatkan penanganannya juga apa namanya luar biasa gitu kan, itu kan keinginan kita. Nah, ketika kita tidak menyiapkan itu semua, maka ya sudah. Oke, kalau misalkan kita, katakanlah kita memiliki sebuah tabungan. Kalau misalkan kita nggak punya tabungan, udah kena Iya, musibah betul. gitu ya. Sudah kita Mm-mm. punya kena Mm-mm. musibah, terus masa kita harus merepotkan keluarga kita juga. Iya, kalau misalkan keluarga kita ibaratnya masuk dalam kategori keluarga yang hidupnya menengah ke atas. Kalau menengah ke bawah, apa nggak lebih pusing kita ibaratnya cari pinjaman sana sini gitu ya, sudah ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga, sudah kena musibah, harus nyari utang sana sini juga nih buat biaya rumah sakit gitu. Nah, itu kan sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sangat miris sekali kalau misalkan itu terjadi sama kita. Kalau saya pribadi lebih baik saya buang uang setiap bulan, ya udah. Yang penting ketika terjadi resiko sama saya sudah mendapatkan proteksi yang maksimal. Gitu. Di sini kita berbicara bukan karena kita dari company perusahaan ya, maksudnya company asuransi, enggak. Sahabat Simas Jiwa di sana boleh beli asuransi dimanapun. Di perusahaan manapun gitu ya. Tentunya sesuai dengan kebutuhan sahabat Simas Jiwa. Gitu. Nah, di sini kita menganjurkan kepada sahabat Simas Jiwa semuanya bahwa kita harus pintar nih dalam membeli sebuah produk asuransi. Gitu ya. Kita harus pintarnya apa? Kita harus tahu nih sesuai dengan kebutuhan kita atau tidak. Gitu. Produknya pas nggak sama kita. Kalau misalkan memang tidak sesuai dengan kebutuhan kita gitu ya, ya jangan.
Jangan dibeli. Iya. Karena itu Mm-mm. akan percuma. Ketika kita membutuhkan sebuah proteksi jiwa, tapi kita belinya kesehatan, sama aja gitu ya. Sama Iya aja bohong. benar. Seperti itu. Jadi makanya kita harus mengetahui dulu nih, kebutuhan kita seperti apa. Gitu. Ketika kita sudah yakin, oke, ini sesuai dengan kebutuhan saya, produknya, ya udah beli. Kalau saya seperti itu. Saya harus tahu Iya. dulu tuh produknya seperti apa, kelemahannya seperti apa gitu. Karena kan memang kita nggak mau lah ya beli sesuatu apapun gitu ya, nggak cuman beli polis saja gitu ya. Tapi kalau misalkan Mm-mm. kita beli barang juga gitu, kita nggak mau lah beli kayak kita beli kucing dalam karung. Iya pasti. Pasti kita tahu dulu ketika kita pengen beli jam gitu ya, kita lihat dulu nih apa namanya, brandnya dari mana, terus juga keunggulannya apa, kelemahan dari jam ini apa gitu ya, sesuai nggak sama kebutuhan kita. Nah, kita sama. Ketika kita ibaratnya pengen cari polis gitu ya, aduh saya pengen proteksi diri saya gitu ya, kalau saya pribadi seperti itu. Saya pengen beli apa namanya, asuransi nih gitu ya. Ya udah, saya harus lihat dulu dari company profile-nya, terus juga dari produknya gitu ya. Apa-apa saja nih produknya, sesuai dengan kebutuhan saya atau tidak. Kalau misalkan tidak sesuai dengan kebutuhan saya, ya saya tidak akan mau beli. Kalau saya seperti itu, mindsetnya. Betul. Karena Betul asuransi memang itu harus. adalah sebuah, iya, asuransi itu adalah sebuah proteksi untuk masa jangka panjang. Nggak cuma Iya. sekarang kita pakainya, tapi jangka panjang. Gitu. Nah, untuk jangka panjangnya apa ya? Seperti yang tadi Ella bilang gitu loh. Kita makan asuransi itu nggak seperti kita makan cabai, yang kita makan langsung pedas. Enggak. Ketika Mm-mm. kita beli Mm-mm. sekarang gitu ya, belum tentu resiko terjadi sama kita sekarang, bisa minggu depan, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Tapi yang pasti, resiko itu akan pasti datang ke kita. Cuman kita nggak pernah tahu kapan dan di mana resiko itu akan terjadi sama kita. Iya. Seperti itu. Itu sih, jadi menurut saya literasi keuangan itu sangat ada kaitannya dengan asuransi. Karena apa? Karena memang literasi keuangan itu adalah untuk perencanaan keluarga kita, perencanaan keuangan kita, baik itu untuk pribadi ataupun buat keluarga kita. Nah, ketika terjadi risiko sama kita gitu ya, terus kita tidak memiliki asuransi, tidak memiliki sebuah proteksi, ya itu tadi, pertanyaan saya hanya satu, apakah kita rela mengeluarkan atau menguras seluruh tabungan kita hanya untuk membayarkan biaya rumah sakit? Kalau saya tidak. Iya, betul. Ella tentunya Saya tidak juga ya. enggak pastinya. Mm-mm. Mm-mm. Nah, pastinya juga sahabat si Mas Jiwa di sana, pasti semua kita tidak ada yang mau gitu ya. Tentunya kita tabungan yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun gitu ya. Kita kuras, kita keluarkan semuanya untuk bayar biaya rumah sakit. Pastinya tabungan itu kita memiliki yang namanya tujuan. Ya entah tujuan kita buat ke depan, entah kita, aduh saya pengen nih rencana pengen S2 gitu ya. Terus Betul, kalau ada misalkan, sesuatu aduh yang saya pengen ingin nih, kita lakukan ya. betul sekali. Pastinya ketika Mm-mm. kita melakukan menyisihkan income kita untuk ditabung gitu ya, pastinya kita memiliki sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita Betul dambakan. sekali. Gitu. Betul. Nah terjadi gitu ya resiko sama kita kalau kita nggak ada proteksi sama sekali, ya itu satu-satunya. Iya. Income yang kita sisihkan tadi setiap bulannya sudah kita sisihkan untuk tabungan terkuras habis. Sebanyak apapun tabungan kita, kalau kita tidak memiliki proteksi, itu akan lambat, cepat atau lambat itu pasti akan habis. Karena kita tidak ada, kita tidak memproteksi diri kita, gitu. Kecuali kalau misalkan memang tadi, makanya tadi kita bilang kan literasi keuangan itu ada persentasinya 40, 30, 20, dan 10%. 30 Iya. untuk kebutuhan sehari-hari kita, 30% untuk biaya yang tidak terduga, termasuk kalau misalkan kita punya polis asuransi, cicilan gitu. Nah, itu masuk ke dalam 30%. Jangan sampai kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga itu seperti cicilan, terus juga bayar premi asuransi setiap bulan yang mengganggu kebutuhan sehari-hari kita.
Makanya 30% itu kita sisihkan untuk biaya kehidupan sehari-hari. Ya untuk makan, untuk biaya transport gitu ya. Untuk kebutuhan sehari-hari kita, itu kita sudah alokasikan sebanyak 40% dari income yang kita terima setiap bulan. Gitu. Nah, nanti 30%-nya kita alokasikan dananya untuk kebutuhan yang tidak terduga. Contohnya cicilan, kalau kita punya cicilan rumah, cicilan motor, cicilan mobil, apapun, credit card, gitu ya. Terus juga polis, asuransi. Nah, kita ambil dari dana alokasi yang kita sisihkan 30%. Lalu 20% ini kita sisihkan untuk tabungan. Jadi sehingga biaya-biaya tidak terduga itu tidak mengganggu dari kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Iya, Kita tetap betul. sisihkan nih 20%-nya untuk tabungan. Lalu 10%-nya apa? Untuk kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial contohnya seperti apa? Ya contohnya nih, kita income yang kita dapatkan setiap bulannya pasti itu ada hak dari saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kalau misalkan umat muslim gitu ya, pasti juga Ella juga ada yang namanya amal ya, berbuat amal ya. Betul, betul sekali. harta. Pasti ada. Pasti ada. Nah, kalau di saya sendiri, kita seorang muslim gitu ya, kita menyisihkan 2,5% dari income kita untuk saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Karena memang dari income yang kita dapatkan itu ada hak saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Betul sekali. Tapi banyak banget 10% gitu ya. Ya tidak ada salahnya. Karena kan kita juga pasti ketemu lah ya setiap kita atau jalan ke kantor sekalipun, ketika kita melihat saudara kita yang kurang beruntung, mungkin ada di usia mereka yang sudah lansia gitu ya, yang harusnya sudah menikmati hari tua bersama anak cucu, tapi mereka masih mencari belas kasihan dari masyarakat gitu ya. Tidak ada salahnya kita berbagi sama mereka. Karena kita menyisihkan 10% tidak membuat kita menjadi miskin kok. Tidak sampai menguras hartanya kita. Seperti itu. Nah, makanya di sini literasi keuangan juga kita mengedukasikan tentang asuransi. Tentunya karena memang mindset di asuransi di luar sana gitu ya, seperti yang tadi sudah kita contohkan gitu ya, bahwa wah, saya masih muda, masih segar, masih sehat. Tidak memerlukan yang namanya asuransi. Terus ada yang berstatement, saya belum memiliki pasangan, saya belum berkeluarga, saya belum memiliki anak, jadi belum butuh asuransi. Gitu ya. Nanti bingung nih, ahli warisnya mau siapa gitu ya. Nah, ketika ada yang bermindset seperti itu, sebenarnya kita balik lagi. Tujuan hidup kita tuh untuk apa? Pastinya kita memiliki keluarga, terus juga kita memiliki keturunan gitu ya. Nggak perlu nunggu pas kita sudah berkeluarga kok. Karena memang asuransi itu kalau misalkan kita milikin sejak dini gitu ya, itu malah lebih bagus. Iya. Malah lebih Karena baik. memang preminya juga jadi lebih murah ya. Kalau kaitannya Betul dengan sekali. pembayaran premi misalnya. Betul sekali ya, Pak. Karena pembayaran premi itu semakin usia kita muda, preminya semakin murah. Gitu. Betul, saya setuju. Dan juga selain premi juga resiko, kita balik lagi ke resiko. Kita nggak pernah tahu kan, resiko itu kapan terjadi sama kita. Itu yang kedua. Nah, masih banyak juga nih Ella, orang yang berstatement tentang saya selalu kok menjaga kesehatan saya gitu ya. Saya hidupnya sehat banget, nggak makan aneh-aneh gitu ya. Bayangin deh. Nih, kita menjaga kesehatan kita nggak pernah makan yang namanya mecin, nggak pernah makan, nggak pernah ngerokok, nggak pernah makan jajan sembarangan, gitu ya. Yang ibaratnya orangnya bersih banget ya. Sama, bersih, ya. mohon maaf, sama orang-orang yang hidupnya di jalanan. Yang makannya asal-asalan. Yang bahkan ibaratnya mereka makan dari sisa-sisa makanan orang. Lebih sehat mana? Daya tahan tubuhnya lebih kuatan mana? Pasti yang menjaga makan ya. Betul. Enggak, justru gini, Ella, kalau kita lihat gitu ya, orang yang menjaga pola makan yang hidup sehat itu pasti ada aja sakitnya. Entah itu sakit jantung,
entah itu sakit apa gitu kan, padahal gaya hidupnya sehat. Tetapi orang di luar sana yang ibaratnya hidupnya di jalanan, daya tahan tubuhnya pasti lebih kuat. Karena dia sudah terbiasa hidup di jalanan. Ibaratnya apa ya, apalagi kan kayak kalau misalkan mohon maaf di luar sana orang-orang gila tuh pasti kan ibaratnya aduh sehat banget gitu ya, sampai jalan berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo, beratus-ratus kilo pun ibaratnya nggak ada kata lelah, karena daya tahan tubuh mereka tuh lebih kuat, udah biasa hidup di jalan gitu ya, dibanding dengan kita yang selalu menjaga pola makan, menjaga gaya hidup sehat gitu ya. Yakin deh, kita lari berapa kilometer aja udah sakit, udah capek, udah ngos-ngosan gitu kan. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau misalkan kita selalu menjaga kesehatan, kita itu nggak pernah tahu kesehatan kita sampai kapan. Kesehatan kita itu, imun kita itu kuat sampai kapan. Bisa saja sekarang imun saya sehat. Kita sehat nih gitu ya, bawain literasi keuangan ini, tapi belum tentu besok. Belum tentu besok. Besok itu kita nggak tahu kesehatan kita seperti apa. Kayak saya tuh minggu lalu gitu, wah saya sehat gitu ya. Malamnya saya diare gitu ya, perut saya nggak bisa diajak kompromi Waduh, 2 hari lagi, padahal saya tanpa ada kuat. alasan ya, maksudnya nggak Betul, yang kenapa-kenapa ya. betul sekali Ella, karena padahal saya berpikir aduh saya baik-baik aja, saya nggak makan yang aneh-aneh gitu, tiba-tiba tuh subuh gitu ya, mulai dari jam 1:30 subuh, setiap 15 menit sekali gitu ya, 15 menit sekali itu bolak-balik ke toilet, itu selama 2 hari. Padahal saya nggak tahu. Wow. Saya ngerasa nggak makan aneh-aneh. Gitu. Nah itu dia, kita tidak pernah tahu gitu loh, kesehatan kita itu seperti apa. Makanya di sini kita jangan nunggu sakit dulu gitu ya, beli asuransi itu kita memproteksi diri kita, jangan nunggu sakit. Karena kalau nunggu sakit percuma, asuransi yang nolak kita. Iya, Seperti betul. itu. Betul sekali. Betul. Kalau Nah, menurut pandangan Ella kita sendiri tadi kan, seperti apa? iya, kalau menurut saya ya, mengenai pentingnya berasuransi ini, tadi juga kita sudah bahas di sesi sebelumnya gitu, bahwa ya kalau asuransi ini kita memang mungkin belum lihat manfaatnya sekarang gitu, kayak yang tadi juga Lian udah bilang. Di sesi sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa beli asuransi itu atau berasuransi itu nggak kayak makan cabai langsung pedes, tapi ini Mhm, merupakan investasi jangka panjang kita. Dan mhm. berasuransi atau kita memiliki sebuah asuransi ini merupakan indikator dari kita berhasil mengelola keuangan kita. Karena Betul, tujuan dari mengelola keuangan yang baik adalah kita punya hidup yang sejahtera tidak hanya hari ini, tapi juga di masa yang akan datang, atau di masa depan, atau di masa tua, atau bahkan untuk generasi kita berikutnya. betul. Kalau tadi juga ada komentar juga kayak, iya tapi saya kan banyak hartanya, saya sudah punya aset. Ya kita juga bisa lihat ya bahwa sekarang pun aset saja banyak yang diasuransikan. Betul. Atau kalau mau Betul. kita lihat analoginya, kita beli mobil, apalagi mobil pertama, atau mungkin ganti mobil dengan harga yang lebih mahal. Waduh, kita sayang-sayang kan. Aduh, saya nggak mau deh ini mobil lecet. Kenapa-kenapa, terus saya harus keluar uang besar. Jadi saya asuransikan. Nah, dengan aset kita saja, dengan kendaraan kita, kita sayang. Nah, bagaimana dengan diri kita, dengan jiwa kita, dengan keluarga kita? Jadi, Mhm. kalau sama barang kita sayang, apalagi sama diri kita, sama keluarga kita, pasti kita juga sayang. Dan kita juga akan memikirkan untuk kedepannya. Nah, kita kan sudah Betul bahas sekali. nih, Lian, bahwa asuransi jiwa tuh memang penting sekali. Tapi kan juga banyak ya, bahwa yang, oh, kok saya terimanya, katanya asuransinya nanti ada nilai tunai, ada uang yang saya terima. Tapi kok nggak sama seperti yang dijanjikan ya? Itu kan karena memang jenis asuransinya ya, Lian ya?
Betul sekali, karena memang kan Mm-mm. jenis asuransi itu ada dua macam nih Ella gitu ya. Kalau misalkan boleh saya Mm-mm. informasikan bahwa jenis asuransi jiwa itu ada dua. Yang pertama adalah tradisional gitu ya. Yang kedua adalah unit link. Nah, untuk tradisional dan unit link ini tentunya berbeda nih gitu ya. Jenis asuransi yang memang berbeda gitu. Kalau misalkan kita pelajarin, teman-teman juga bisa mempelajarin tentang dunia asuransi karena ini kita mendapatkan survei gitu ya dari AAJI langsung, di mana AAJI itu adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Nah, di mana untuk dua jenis karakteristik asuransi jiwa ini, untuk yang pertama adalah tradisional. Tradisional itu juga memiliki 3 jenis karakteristik juga nih, Ella. Jadi nggak cuman asuransi tradisional itu adalah asuransi yang dimana zaman dulu itu udah ada. Jadi dari zaman bahala pun sudah Zaman ada bahala ya, zaman dulu kala ya, jadul ya. Iya betul, jadul gitu ya. Nah, asuransi tradisional ini ada 3 jenis karakteristik. Yang pertama adalah term life, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada whole life, yang ketiga ada endowment. Nah, tentunya asuransi tradisional gitu ya. Terus juga tadi saya sebutkan asuransi berjangka atau term life itu adalah asuransi yang dimana memiliki proteksi murni. Dia memiliki proteksi murni yang memang benar-benar murni gitu proteksinya. Jadi untuk asuransi jenis term life ini adalah asuransi yang memang diperuntukkan kebanyakan untuk nasabah-nasabah yang yang pengajuan kredit. Biasanya kalau misalkan kita kredit di bank itu kan biasanya ada proteksinya ya, ada asuransinya. Nah, biasanya asuransinya ini diambil dari asuransi berjangka ini. Asuransi berjangka atau term life ini. Gitu. Iya. Nah, jadi dia selain memiliki proteksi yang murni, dia juga preminya sangat-sangat murah sekali ya. Preminya tuh murah sekali ya, karena memang dia pure untuk proteksi saja. Tidak ada nilai tunainya. Terus juga kalau misalkan nasabah melakukan penutupan polis tidak ada pengembalian premi gitu. Jadi memang benar-benar pure proteksi murni. Gitu. Nah, berbeda dengan asuransi seumur hidup atau whole life. Kalau whole life ini dia memang kenapa dibilangnya masa seumur hidup? Karena memang proteksinya seumur hidup sampai dengan usia nasabah 100 tahun. Gitu. Jadi masa proteksinya juga panjang. Makanya dibilang asuransi seumur hidup. Nah, asuransi seumur hidup ini dia memiliki yang namanya nilai tabungan atau nilai tunainya, Ella. Jadi memiliki nilai tunai dan nilai tabungan yang dimana sifatnya pasti. Gitu. Jadi kalau misalkan nasabah yang ada beranggapan, aduh nanti ketika saya beli asuransi gitu ya, nanti itu manfaatnya bisa keluar ketika saya meninggal dunia. Banyak statement nasabah yang seperti itu. Padahal gitu ya, ketika nasabah beli produk asuransi yang memang khususnya jiwa, masuk ke dalam kategori jenis tradisional, asuransi tradisional gitu ya, yang jenis whole life, ketika nasabah melakukan penutupan, misalkan katakanlah dia punya rencana, aduh saya pengen mempersiapkan hari tua saya misalkan, atau dana pensiun saya katakanlah. Ketika saya sekarang berusia 30 tahun, terus saya memasukin masa tua, saya katakanlah saya masih sehat nih. Saya masih sehat nih di usia saya 70 tahun, 65 sampai dengan 70 tahun. Ketika saya tutup polis yang saya punya tadi gitu ya, maka saya akan mendapatkan nilai tabungannya atau nilai tunainya. Gitu. Yang dimana sifatnya pasti. Jadi tidak usah khawatir. Kalau misalkan, aduh nanti manfaatnya ketika saya meninggal dunia. Nggak itu aja. Ketika kita memasukin masa pensiun, masa hari tua gitu ya, berarti ada spare waktu sekitar 35 tahun sampai dengan 40 tahun. Kalau misalkan saya menyiapkan dana hari tua saya. Kalau usia saya sekarang 30 tahun gitu. Nah, asuransi ini kalau untuk tabungan jangka panjang, dia sangat-sangat sangat bisa berkembang dananya. Bahkan premi yang kita bayarkan tadi gitu ya, yang setiap bulan kita bayarkan atau setiap tahun kita bayarkan, itu pasti akan balik. Bahkan bisa jauh lebih berkembang kalau untuk jangka panjang. Di sini berbeda, produk asuransi ini walaupun memiliki nilai tunai atau nilai tabungan, tentunya produk ini sangat berbeda dengan produk perbankan.
Iya. Banyak orang berasumsi, oh ada nilai tabungan berarti bisa diambil kapanpun. Tidak. Karena kita berbeda dengan produk perbankan ya. Kalau produk Perbankan, perbankan iya. kan, kalau tabungan kapanpun kita nabung, gitu ya. Hari ini kita nabung, sore atau malam mau diambil, bisa gitu ya. Nah, tapi kalau produk asuransi, karena ini adalah produk asuransi dan menjualnya dari sisi emosional proteksinya. Iya. Jadi kita melihat dari segi proteksinya. Tapi kalau untuk menilai tabungannya gitu ya, ya itu bisa kita manfaatkan untuk jangka panjang. Kalau misalkan jangka panjang, premi yang kita bayarkan itu pasti akan balik. Bahkan bisa jauh lebih berkembang. Nah, di produk tradisional ini, Ella, untuk nilai tunainya itu pasti sifatnya. Berbeda dengan produk unit link. Yang dimana unit link itu adalah asuransi yang modern nih. Kalau tadi tradisional itu zaman dulu gitu ya. Kalau unit link ini adalah asuransi yang modern, yang dimana dia ada unsur investasinya, gitu. Nah kalau misalkan tadi di tradisional dia ada unsur tabungan, kalau di unit link ini ada unsur investasi. Nah kita semua tahu ya, kalau sahabat Simas Jiwa di luar sana yang sering main saham gitu ya, tentunya tahu lah investasi. Investasi itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Sesuatu yang belum pasti. Nilainya ya. Gitu. Karena dia investasi. Investasi itu adalah mengikuti perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia. Betul. Iya, betul sekali. Makanya berbeda. Tentunya kita berbeda nih untuk produk unit link dan juga tradisional. Makanya kita juga harus ketika kita mau beli produk asuransi, tentunya di sini kita harus lihat dulu nih, gitu ya, produknya sudah sesuai dengan kebutuhan kita apa belum. Kita juga harus mengetahui secara detail terhadap baik itu kelebihan ataupun kekurangan dari produk ini sebelum kita membeli. Kalau saya seperti itu. Jadi sebelum beli itu kita cari-cari kita harus lihat dulu pastinya ya. Betul sekali. Biar jangan ada penyesalan ya, karena memang iya, banyak sekali nasabah di sana yang merasa nyesal nih beli asuransi gitu ya. Padahal banyaklah mereka beranggapan bahwa perusahaan asuransi itu penipu, makan uang nasabah gitu ya, PHP segala macam gitu ya. Padahal mungkin adanya terjadi miskomunikasi, makanya image itu terciptalah di benak atau di mindset nasabah. Iya. Karena mungkin nasabah juga tidak aware nih, wah belum cari tahu gitu ya, produknya ini sesuai dengan kebutuhan dia apa enggak. Belum mencari tahu nih tentang profil company si perusahaan asuransi ini seperti apa gitu. Padahal kalau saya sendiri, pribadi kalau sebelum saya membeli sesuatu itu, terutama asuransi ya, polis asuransi, saya selalu mencari tahu. Baik itu dari company profile, terus juga produknya juga, biar jangan ada penyesalan aja di kemudian hari. Karena kan kita mengeluarkan uang itu jangka waktunya juga cukup lumayan lama ya. Iya, kalau betul. Asuransi itu ya, kalau asuransi jiwa aja itu ada masanya mungkin paling sedikit itu 5 tahun masa bayar. Ada juga sih bayarnya yang sekaligus gitu, yang hanya 1 kali bayar. Tapi kan kalau yang 1 kali bayar itu untuk nominalnya cukup lumayan besar. Karena dia preminya cuma sekali bayarnya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita ambil yang reguler, preminya itu mulai dari 5 tahun biasanya. 5 tahun, 10 tahun, sampai dengan 35 tahun. Tergantung dari kebijakan perusahaan asuransi ataupun produk itu sendiri. Tapi umumnya biasanya sampai dari 5 tahun sampai dengan 35 tahun masa bayarnya. Gitu. Nah, itu kan adalah waktu yang memang tidak singkat. Gitu ya. Panjang jangka waktunya. Apalagi kalau misalkan kita bayar per bulan gitu ya. Wah, sama aja kita nyicil gitu ya. Nah, tapi gitu, ketika terjadi resiko sama kita, gitu, asuransi itu adalah kita mengeluarkan uang kecil untuk mendapatkan uang besar. Gitu. Jadi kita ambil UP misalkan 1 miliar. Saya ambil sekarang UP 1 miliar. Karena usia saya masih muda gitu ya. Mungkin preminya ya range-nya mungkin saya bayarnya per bulan itu mungkin maybe 1 juta katakanlah. Selama 10 tahun. 10 tahun ada 120 hari. 120 bulan ya. 120 bulan. Gitu. Nah, 120 bulan, kalau misalkan per bulannya 1 juta, berarti dalam 1 tahun itu berarti ada
12 juta. 12, 12 juta dikali ya. 10, katakanlah. Berarti 12 dikali 10 berarti hanya kita mengeluarkan uang 120 juta. Tapi kita sudah mempersiapkan, anytime terjadi resiko sama kita, kita sudah menyiapkan sebuah dana untuk keluarga tercinta kita yang kita tinggalkan, itu sebesar 1 miliar. 1 miliar ya. Iya. Jadi asuransi itu adalah kita mengeluarkan uang kecil untuk mendapatkan uang besar. Gitu. Memang manfaatnya tidak kita rasakan sekarang. Gitu. Tapi ya, percayalah, namanya resiko itu kita nggak pernah tahu kapan terjadi sama kita. Dan di mana. Gitu. Karena resiko itu pasti itu adalah sebuah kepastian yang datang sama kita. Yang Iya, datang betul kepada sekali. setiap individu. Hanya kita nggak pernah tahu kapan dan di mana. Seperti itu ya, lah. Nah, tentunya dua jenis karakter asuransi jiwa tadi, tradisional dan juga unit link, itu jadi memang dua jenis asuransi yang memang berbeda. Jadi kita harus tahu nih, gitu, mana nih produk yang sesuai dengan kebutuhan kita. Seperti itu Betul. ya. Betul, kita harus tahu ya pastinya kita butuhnya yang seperti apa. Karena kan untuk produk asuransi jiwa sendiri juga pastinya memiliki banyak sekali produk. Artinya kita tinggal menyesuaikan saja. Oh iya, saya butuhnya yang seperti ini. Jadi kita bisa banyak-banyak mencari informasi, banyak-banyak browsing. Nah, Betul. sama seperti kalau sahabat Simas Jiwa juga yang mungkin sekarang sedang mencari kira-kira, oh saya butuh asuransi yang seperti ini, saya kebutuhannya ini. Nah, sahabat Simas Jiwa juga bisa nih cek ke websitenya kita di www.simasjiwa.co.id. Di situ di bagian produk ada produk-produk yang dimiliki oleh asuransi Simas Jiwa. Jadi sahabat Simas Jiwa tinggal membaca saja, kemudian dilihat mana yang kira-kira sesuai dengan kebutuhan sahabat Simas Jiwa. Ya, Dan juga nih Lian, saya juga mau informasikan, selain itu juga ya sekarang kan di masa yang serba online ya, orang lebih banyak belanja secara online. Nah, sama juga belanja asuransi juga bisa secara online. Jadi sahabat Simas Jiwa tinggal browsing saja, kemudian klik asuransiku.com. Di situ juga ada produk-produk yang sahabat Simas Jiwa juga bisa beli secara online pastinya. Jadi nggak perlu keluar rumah, nggak perlu ketemu orang, misalnya ketemu agent gitu atau ketemu tenaga pemasar asuransi. Cukup beli secara online dan proteksi itu bisa dimiliki langsung. Betul sekali. Karena memang saat ini juga kita juga secara perkembangan teknologi gitu ya, untuk beli asuransi juga tidak perlu ribet sekarang ya Ella ya. Cukup klik asuransiku.com gitu ya. Nah, nanti di situ untuk produk-produk yang ada di Simas Jiwa tentunya di situ akan ada gitu. Nah, sesuai dengan kebutuhan sahabat Simas Jiwa semua tentunya ya. Gitu. Nah, lalu Ella, di sini juga tadi kita sudah menginformasikan ya bahwa memang menurut survei yang kita lakukan dari AAJI gitu ya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, bahwa manfaat asuransi jiwa itu ada 7. Wow, ada 7 ya? Ada 7 gitu ya. Yang pertama, di mana manfaatnya ini sendiri adalah memberikan rasa aman dan juga perlindungan. Tentunya Betul, itu yang pastinya dari tadi gitu kita ya. bahas ya, memberikan Betul, itu yang kita proteksi tadi ya. bahas. Betul, memberikan proteksi gitu ya. Nah, yang kedua adalah pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Contohnya gitu, itu biaya premi yang kita keluarkan setiap bulannya itu akan setara dengan resiko atau pertanggungan yang kita pilih. Jadi contohnya misalkan gitu ya, wah saya pengen jiwa saya diproteksi sebesar 1 miliar. Anytime terjadi risiko sama saya, ya keluarga saya akan mendapatkan 1 miliar. Maka premi yang akan dikenakan itu adalah akan dipertimbangkan setara dengan uang pertanggungan atau proteksi yang diambil. Iya. Gitu. Itu yang nomor 2 gitu. Lalu yang ketiga Dan adalah itu juga kepastian.
Yang kedua ini artinya kita juga punya kesempatan ya, punya apa, dijawab kebutuhannya. Jadi memang disesuaikan lagi dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya kita mau Betul. mendapatkan manfaat dengan jumlah sekian, maka nanti akan ada perhitungannya. Atau dibalik, misalnya, oh saya setiap bulan mungkin hanya bisa mengalokasikan dana saya untuk asuransi sekian. Maka kita tahu nantinya kita akan mendapatkan uang pertanggungan yang berapa. Jadi enggak bisa. Pokoknya kalau ikut asuransi harus yang manfaatnya minimal 1 miliar. Akhirnya ketika diperhitungkan, oh ternyata preminya jumlahnya sekian. Nah itu ternyata tidak sesuai dengan alokasi dana yang kita miliki atau tidak sesuai dengan anggaran-anggaran kita. Tapi kan Betul asuransi sekali. jiwa tidak seperti itu ya. Jadi dikembalikan lagi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing nasabahnya. Nah, itu Betul manfaat yang sekali. kedua. Lanjut nih Lian, manfaat yang ketiga. Manfaat yang ketiga adalah memberikan kepastian, seperti yang tadi saya informasikan gitu ya. Nah, memberikan kepastian ini apa? Ketika terjadi risiko sama kita gitu ya, kita juga akan memberikan manfaatnya, yaitu berupa uang pertanggungan. Karena ini kita berbicara membahas tentang asuransi jiwa gitu. Nah, ketika terjadi risiko gitu, maka manfaatnya akan kita berikan pasti gitu. Ketika nasabah terjadi risiko. Tentunya risikonya itu masih dalam batas kewajaran ya, karena kan memang perusahaan asuransi itu biasanya ada ketentuannya gitu ya terkait Betul, iya. untuk usia gitu ya, resiko-resikonya pasti akan ada yang namanya ketentuan. Ketika nasabah meninggal dunia masih dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi itu, maka nasabah akan mendapatkan manfaatnya. Kita akan bayarkan manfaatnya. Dan itu pasti. Seperti itu ya, La. Nah, lalu selanjutnya manfaat yang keempat adalah sarana menabung. Sarana menabung di sini kita seperti yang saya simpulkan tadi ya, yang saya informasikan bahwa ini untuk tabungan ini adalah jenis kategori tradisional, asuransi tradisional yang dimana asuransi jiwa whole life jenisnya dan juga endowment. Karena dia memiliki yang namanya nilai tabungan atau nilai Tabungan, tunai yang betul. sifatnya pasti. Jadi kita seperti kayak nabung aja. Tapi memang tabungan ini adalah untuk tabungan jangka panjang. Seperti itu. Jadi berbeda hal dengan produk perbankan. Kalau produk perbankan itu adalah ya ketika kita nabung sekarang, malam mau kita ambil atau besok, bisa, kapanpun bisa kita ambil. Tapi produk asuransi ini adalah produkan untuk tabungan jangka panjang. Karena memang tujuan utama kita adalah proteksi. Gitu. Itu manfaat yang keempat. Manfaat yang kelima adalah instrumen pengalihan dana atau penyebaran resiko. Nah, tentunya di sini kita juga pasti ada yang namanya kerugian ya, resiko kerugian, tentunya itu adalah kerugian finansial, secara finansial. Nah, melalui ketika kita misalkan tutup usia, pastikan ada yang namanya tadinya kita mendapatkan income, let's say 1 bulan 10 juta, gitu ya. Terus ketika pencari nafkah ini tutup usia, maka kan yang tadinya income income setiap bulannya dapat 10 juta, maka akan hilang. Iya. Yang dimana menyebabkan kerugian secara finansial bagi keluarga yang kita tinggalkan. Nah, ketika kita memproteksi diri kita gitu ya, ketika kita membeli sebuah produk asuransi jiwa gitu ya, ketika terjadi risiko kita itu sudah mengalihkan resiko yang akan terjadi sama kita itu kepada perusahaan asuransi. Dengan cara ya kayak tadi, ketika terjadi risiko sama kita, maka perusahaan asuransi akan membayarkan manfaatnya berupa uang pertanggungan. Gitu. Makanya disebutnya pengalihan dana dan juga penyebaran resiko. Iya. Jadi resiko-resiko yang timbul itu dialihkan nih ke perusahaan asuransi. Nanti terjadi risiko sama kita, perusahaan asuransi yang ganti. Income yang tadinya hilang akan kita berikan, gitu, akan kita ganti berupa uang pertanggungan. Gitu. Itu adalah manfaat yang kelima. Manfaat yang keenam adalah membantu meningkatkan kegiatan usaha.
Nah, gitu ya. Tentunya juga di sini kalau misalkan wira swasta itu kan pasti ketika, apalagi pandemi saat ini ya, pandemi saat ini itu kan sangat berpengaruh sekali gitu ya. Nggak cuman Betul, betul sekali. perusahaan saja, tapi ketika saudara-saudara kita yang memang apa mata pencariannya gitu atau pekerjaannya wira swasta, pasti itu sangat berdampak sekali. Ya entah omsetnya berkurang gitu ya, nggak sama pada saat waktu kondisi normal. Nah, itu sangat berdampak sekali gitu ya. Nah, ketika kita membelikan asuransi gitu ya. Terus misalkan kita sebagian risiko investasi jangka panjang yang tadinya ibaratnya kita menyisihkan gitu ya, sudah menyisihkan nih karena memang di sini ada nilai investasinya gitu ya. Nah, nanti bisa kita ambil untuk ketika entah itu kita kurang modal gitu ya. Karena kan kalau untuk investasi itu dia berbeda dengan tradisional. Kalau tradisional tadi itu kan dia jangka panjang nih gitu ya untuk nilai tabungannya. Tapi kan kalau investasi kan dia mengikuti perkembangan perekonomian di Indonesia. Kalau misalkan hari ini katakanlah kita beli unitnya di harga let's say 1.400 katakanlah. Terus bulan depan ternyata namanya investasi kan kita nggak pernah tahu ya. Iya. Bulan depan ternyata harga saham lagi naik. Let's say katakanlah 2.000. Nah, berarti kan kita sudah untung tuh ya, sudah cuan kalau kita lihat. Kita sudah cuan. Nah, ketika kita sudah cuan gitu, mau kita cairkan ya bisa. Gitu. Bisa ketika kita sudah merasa, oh ternyata kita sudah cuan nih, terus juga kita butuh modal untuk usaha kita gitu ya. Bisa kita jual unitnya tadi. Gitu. Kita jual, terus kita beliin unit lagi gitu ya, untungnya kita ambil, terus sisanya mau kita investasikan lagi juga bisa. Gitu. Karena memang asuransi ini adalah fleksibel. Gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Itu manfaat yang keenam. Lalu yang ketujuhnya adalah jaminan kredit. Nah, jaminan kredit ini adalah memang untuk jenis yang kategori term life. Tadi yang kategori jenis tradisional term life. Nah, term life itu adalah biasanya diperuntukkan untuk nasabah-nasabah yang memang yang mengajukan kredit di bank. Biasanya kan kita kalau misalkan di bank itu ada proteksinya ya. Ya tentunya pasti bank juga kalau misalkan kita kredit di bank, terus juga terjadi risiko sama kita juga kan, bank kan juga nggak mau ngambil resiko. Iya, betul. Nah, ketika kita terjadi risiko gitu ya, ya bank juga udah aman karena kita sudah diproteksi gitu. Iya. Dan keluarga kita juga tidak sampai kehilangan aset. Jadi contohnya misalkan tadi kita kredit rumah gitu ya. Kredit rumah terus karena kita nggak punya asuransi, jadi mau nggak mau, ya kalau bank kan nggak mau tahu gitu kan, kalau misalkan nggak ada asuransi, ya pembayarannya akan dilimpahkan ke keluarganya, nggak mau tahu gitu ya. Kalau bank kan nggak mau tahu tuh. Terus kalau misalkan keluarganya nggak mampu bayar, ya mau nggak mau asetnya akan disita. Nah, tapi dengan adanya kita proteksi gitu ya, selain bank juga tidak rugi, keluarga yang kita tinggalkan yang tercinta gitu ya, tidak sampai kehilangan aset. Gitu. Jadi ibaratnya kita sudah tidak meninggalkan beban untuk keluarga tercinta kita ketika terjadi risiko sama kita. Itu saja sih Ella dari saya. Betul. Mungkin dari Ella betul. ada jadi kalau kita lihat ya memang asuransi ini memang memiliki manfaat yang banyak ya kalau mau dibilang ya untuk kehidupan kita. Betul. Jadi tidak hanya sekedar proteksi, memang itu adalah poin utamanya, memberikan proteksi. Tapi kalau kita lihat lagi, kita jabarkan lagi, ternyata memiliki manfaat-manfaat yang lainnya. Bahkan Betul sampai bisa ke jaminan kredit.
ada jadi ada memang produk asuransi jiwa yang memang menjamin itu gitu ya. Jadi ini tuh memang sangat bermanfaat sebenarnya bagi kita untuk kita memiliki asuransi jiwa. Sangat penting untuk kita lebih mengenal lagi nih, lebih tahu lagi mengenai asuransi jiwa ini. Nah, tapi nih Lian, ini mungkin berita yang kurang menyenangkan ya. Tidak Ya, terasa gimana? nih Lian, kita sudah mau 4 jam loh menemani Wow, sahabat si Mas Jiwa. Gak berasa ya? betul sekali, nggak berasa ya udah mau setengah enam ya, betul sekali. Benar, benar. Mungkin secara waktu nggak berasa, tapi kadang-kadang ya agak serak juga suara. Tapi kita senang ya Lian ya, Betul sharing di sekali. sini. Kita berbagi dengan sahabat si Mas Jiwa, mengenai literasi keuangan, mengenai asuransi jiwa. Nah, dengan harapan kalau terkait literasi keuangan, pastinya kita berharap bahwa masyarakat di luar sana semakin hari memiliki kemampuan yang meningkat untuk mengelola keuangannya. Betul. Dan juga terkait asuransi jiwa, kita juga berharap bahwa ke depannya masyarakat juga lebih aware, lebih memahami. Jadi mau nih kenalan sama produk asuransi jiwa. Karena kan ya lagi dan lagi saya nggak bosan-bosan ya menyebut tak kenal maka tak sayang. Jadi kita juga mau dong gitu ya memperkenalkan asuransi jiwa supaya memang sahabat Simas Jiwa di luar sana memang menemukan manfaat dari memiliki asuransi jiwa. Betul. Tapi Oke, jangan khawatir ya Lian, kita betul. masih akan kembali nih besok di jam yang sama dari jam setengah 2 atau 13.30 waktu Indonesia bagian Barat sampai jam setengah 6 atau 17.30. Mhm. Dan sahabat Betul Simas sekali. Jiwa bisa menyaksikan tayangan ini secara live melalui Instagram @simasjiwainstitute. Jadi bagi yang belum follow, karena kan hari ini kita join dengan account-nya Lian. Jadi mungkin ada teman-temannya Lian, rekan-rekannya Lian yang, oh ya besok bisa juga lihat dari Instagramnya Lian, tapi supaya lebih pasti, karena siapa tahu besok berubah nih, joinnya dengan akunnya siapa, bisa jadi. Jadi bisa langsung di follow Instagram @simasjiwainstitute. Betul sekali. Oke, berarti di sini kita sudah berakhir ya perjumpaan kita tentang literasi keuangan pada hari ini. Hari Bagi ini. sahabat Simas Jiwa semuanya yang baru bergabung gitu ya, tidak usah khawatir karena besok kita juga pasti akan bertemu kembali gitu ya pada pukul 13.30 sampai dengan 17.30. Untuk kali ini kita pamit undur diri dan tentunya besok kita akan ada topik-topik pembahasan mengenai literasi keuangan yang tentunya lebih menarik gitu ya. Bagi sahabat Simas Jiwa semuanya yang memiliki pertanyaan atau pengen sharing sama kita, boleh gitu ya. Kita sangat terbuka untuk umum, untuk siapapun gitu ya. Nah, untuk hari ini sesi kita sudah berakhir karena kita sudah 4 jam, 3 sesi 4 gitu ya. jam. Jadi betul sekali. Jadi kita pamit undur diri. Terima kasih Ella sudah mengundang saya. Dan Terima kasih juga Lian sudah ngobrol-ngobrol dengan saya hari ini. Tetap jaga sama-sama. kesehatan ya Lian ya, tetap Betul. menerapkan protokol kesehatan. Dan bagi sahabat Simas Jiwa juga yang hari ini work from office atau berkegiatan di luar rumah, tetap menerapkan protokol kesehatan supaya pandemi ini, virus COVID-19 ini cepat pergi dari negara kita, dari Indonesia, bahkan dari dunia. Betul sekali. Dan juga kita berdua pamit undur diri. Ya. Sampai berjumpa besok. Terima kasih buat semuanya dan selamat melanjutkan aktivitas kembali. Bagian dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Semoga sehat, semoga selamat sampai dengan tujuan. Amin. Untuk itu terima kasih. Semangat pagi Ella. Bye-bye. Semangat pagi. Bye.